Seandainya sudah dibuat, Sandasan akan menayangkan pertama kali. Ternyata belum. Karena di sini adalah tempatnya Syekhona Khalil yang kita kenal, dan mungkin pemirsa Sandasan, di tempat ini adalah tempatnya figur sosok kiai yang menginspirasi terbentuknya Nahdlatul Ulama, dan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama itu mendunia sekarang. Sekarang ini ada Kiai, ada bukan gaduh tapi rame gitu ya, tentang masalah bagaimana sosok Syekhona ini diangkat menjadi pahlawan nasional. Gimana menurut Kiai itu? Apa memang dari sini itu awalnya gimana menurut? Kalau bicara awal mula tentu itu berangkat dari keinginan masyarakat ya, ya. Bahwa terutama para alumni Pondok Pesantren Syekhona Khalil ini kan ya seiring perjalanan tokoh-tokoh NU yang diberikan gelar pahlawan ini banyak mempertanyakan, kalau murid-muridnya dapat gelar pahlawan, santrinya masa nggak dapat gelar pahlawan? Kan begitu. Logika sederhananya begitu. Bagaimana negara ini kok tidak memberikan sebuah gelar kepada gurunya, pahlawan-pahlawan itu gitu lagi. Dan kalau kronologi cerita sedikit, jadi inisiatif itu setelah merekam keinginan dari para alumni, karena memang kebetulan saya juga ada di jalur politik ya. Saya coba untuk mengkomunikasikan ya, dan akhirnya inisiatif itu muncul dari partai politik yang sedang saya geluti sekarang. Nasdem. Memang awalnya itu dari alumni. Kenapa Syekhona Khalil sebagai gurunya pahlawan-pahlawan itu kok tidak dikasih gelar pahlawan? Ya. Ini kan tidak masuk akal. Dari situ diserap oleh Pak Kiai, dan itu dikomunikasikan karena Pak Kiai ini sekarang Pak Nasi ini adalah di partai politik, itu diusulkan lewat Nasdem. Ya, gitu ya. Saya tidak mengusulkan, saya menyampaikan aspirasi. Menyampaikan aspirasi itu. Dan bahwa ternyata kemudian ini direspon oleh DPP. Jadi itu awal mula cerita itu pada saat masih hidupnya Kiai Fuad. Beri almarhum Kiai Fuad waktu itu. Jadi, kemarin kan ada panitia kayaknya, Pak. Ada panitia itu kelanjutan dari inisiatif awal itu. Jadi awal mulanya tadi itu cerita di Bangkalan ini kemarin kalau nggak salah sudah ada panitia pengusulan gelar pahlawan Syekhona Muhammad Khalil. Ya. Yang di Pendopo kemarin itu berarti lanjutan dari sekarang. Waktu itu yang saya dengar di media, karena saya kebetulan tidak hadir Pak Kiai, ada katanya syarat kepahlawanan itu ada ini dan segala macamnya. Untuk memenuhi syarat-syarat tentang persoalan kepahlawanan itu dianggap masih belum memenuhi secara aturan sini. Meskipun Pak Zawawi saya dengar kalau Syekhona Khalil itu tidak perlu begitu-begituan, bahkan nilai pahlawannya pun tidak dikasih pun dia sudah pahlawan. Itu kalau Pak Zawawi. Nah, itu yang secara administratif dianggap kurang itu sudah bisa dipenuhi nggak sekarang lagi? Kalau bicara syarat administratif, ya, mulai dari urusan naskah akademik dan seterusnya, termasuk juga literasi sejarah yang mengaitkan tentang peran Syekhona Khalil kepada kemerdekaan. Saya kira itu sudah tercukupi ya. Sudah tercukupi. Jadi kalau bicara literasi sejarah sudah tercukupi, bahkan setelah disampaikan ke Dinsos Provinsi, waktu itu direview oleh tim ahli di provinsi, kesimpulannya naskah ini sudah dianggap layak. Tinggal dia layak. Cuman ada beberapa catatan. Pertama tentang keterangan ahli waris, ya, keterangan ahli waris. Kemudian yang kedua tentang foto. Iya, foto beliau itu sering terjadi polemik. Bukan polemik.
sampai detik ini informasinya Pak Kiai masih belum ada yang memastikan yang mana foto beliau. Iya. Benar kan ini Pak Kiai? Iya benar. Yang beredar itu masih belum, kan ada juga foto yang beredar Pak Kiai. Iya, banyak foto-foto yang beredar, tetapi dari hampir semua foto yang beredar itu masih dipertanyakan Sanadnya. keasliannya karena memang bicara sejarah Syekhona Khalil ini sangat lama. Jadi perlu ada selain sanad ya juga ada catatan sejarah yang menulis tentang itu. Yang mutawatir. Yang mutawatir. Yang dohir. Oh gitu. Jadi sampai hari ini itu kayaknya apakah bisa ya untuk memenuhi apa itu? Apakah itu? Jadi begini, kalau berkaitan dengan foto ini sebenarnya secara prosedural itu tergantung kepada ahli waris. Oh gitu. Ya. Jadi foto mana yang mau dipakai oleh ahli waris, maka itu nanti yang akan dipakai untuk seterusnya. Dan kalau mengacu kepada sejarah gelar pahlawan yang diberikan kepada Ki Hasyim Asy'ari, Ki Hasyim Asy'ari itu yang kita lihat gambar-gambarnya. Iya sekarang itu, iya, yang gini ini. Iya. Ya. Itu hanya merupakan sketsa gambar, bukan sketsa. foto. Oh bukan foto asli bukan beliau. Foto. Jadi waktu itu ahli waris memang membuat sketsa gambar yang dimasukkan dalam usulan ini. Pada akhirnya yang menyebar itu dan itu yang dianggap benar. Dan ternyata barusan ini sekitar 3 tahun yang lalu diketemukanlah fotonya yang asli. Dan beda jauh. Nah, dalam konteks Syekhona Muhammad Khalil, sekarang ahli waris sudah menentukan? Ya, ahli waris sudah memberikan mandat kepada salah satu panitia ya, untuk sama mengsketsakan gambar Syekhona. Bukan gambar yang beredar, bukan. Nah, lain lagi ini. Iya, ini untuk menghindari polemik, menghindari penilaian dan seterusnya antara yang sah dan tidak, yang benar yang tidak, dan mana yang tidak itu untuk menghindari itu. Sudah dibuat begini? Sedang digarap. Oh sedang. Seandainya sudah dibuat, Sandasan akan menayangkan pertama kali. Ternyata belum. Tapi nanti Sandasan dikasih Pak Kiai. Iya. Pak Kiai ya, biar nanti foto beliau itu siapa tahu nanti Sandasan dapat berkah lebih dulu kan gitu. Gitu Pak Kiai. Yang pasti sketsa ini diambil atau dibuat berdasar kepada cerita tentang kemiripan Syekhona Khalil ini dengan Durian, dengan banyak anak-anak cucunya beliau. Dan uang namanya sketsa. Iya. Uang namanya sketsa tidak akan mungkin sama persis Pak Kiai ya. Tapi mudah-mudahan itu bisa mendekatkan terhadap bagaimana sebetulnya rupa dan beliau. Dan yang terpenting sebenarnya bukan kalau kita bicara tentang Syekhona Khalil bukan tentang foto atau gambar beliau, tetapi peran-peran beliau, ajaran beliau, peran sumbangsih beliau dan seterusnya. Itu sebetulnya yang mau dijelaskan oleh Zawawi Imran Pak Kiai. Iya. Seperti yang aliran perspektif Pak Kiai barusan ini. Tapi hari ini nih kebalikan dari sebuah logika itu, negara ini kalau tidak memberikan gelar pahlawan kepada Syekhona yang memang sudah mempunyai peran-peran besar terhadap pembangunan bangsa ini sampai bangsa ini merdeka, ini kurang ajar negara gitu. Itu apa namanya logika terbaliknya Pak Kiai. Kalau logika saya bukan ekstrim seperti itu ya. Gitu ya. Tetapi bisa dibilang bangsa ini kalau tidak melihat sejarah perjuangan pendahulunya akan melupakan identitas. Ya, ada itu. Kalau masa peran-peran beliau tidak satu pun orang menyaksikan bahwa Syekhona Muhammad Khalil itu betul-betul luar biasa dan juga betul-betul membangun sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia Pak Kiai. Tidak ada satu pun yang menolak itu. Para kiai dan macamnya itu. Dan itu meskipun ya tidak dikasih gelar oleh negara itu sudah pahlawan Pak Kiai. Kan gitu Pak Kiai ya. Oke, Pak Kiai, terima kasih banyak atas berkenannya Sandasan dengan saya di sini. Meluangkan waktu kesibukannya meskipun banyak kesibukan sebetulnya yang dilakukan Pak Kiai. Sebelum kita selesai, barangkali ada hal yang lebih penting untuk disampaikan oleh Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Karena Sandasan ini menjadi media penyampai pada masyarakat, maka saya kira
yang terpenting itu adalah bahwa yang disampaikan oleh siapapun ya, dan apapun yang disampaikan ya, agar menjadi semacam inspirasi Amin. serta motivasi, dorongan untuk berbuat yang terbaik. Amin, amin. Terima kasih Pak Kiai atas perkenannya. Demikian pemirsa Sandasan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.